gue nyasar pada saat itu. Pada saat naik Gunung Munara itu memang kondisi itu hari Jumat. Pada itu gue nyasar. Nangis, gue bilang, udah kalem, gue bilang santai, lu tunggu sini nih sama si Isan, apa Ilem, sama Dimas. Coba gue cek dulu ke atas, ya kan. Gue cek ke atas, gue juga ragu. Ini gue udah di mana ya, perasaan gue gitu kan. Memang bener ini bukan jalur gue yang awalnya gue daki, ini bukan jalur gue, ya kan. Ya udah diem dulu aja di sini, gue bilang udah kita diem dulu, ya kan. Gak lama gue ngobrol kayak begitu, tiba-tiba ada suara jalan setapak, Bang. Pada itu gue bener-bener panik, gue juga takut. Dengar semua, ya kan. Prak. Semuanya gue berempat nengok ke atas, Bang, ya kan. Buat apaan tuh? Ada siapa tuh, kan? Tiba-tiba nenek-nenek, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Pena Tua dengan gua Tony JJ. Sebelumnya gua mau terima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton dan mendengar. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini gua masih bersama narasumber yang punya pengalaman mistis ya, yaitu waktu di pendakian gunung. Tentunya di samping gua sudah ada Bang Bilal. Assalamualaikum Bang Bilal. Waalaikumsalam, Bang Tole. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Bilal kesibukannya sekarang apa? Masih kerja sih, Bang. Kerja ya? Iya. Paling kesibukan yang lain kita jual beli Vespa, Bang. Oh, oke. Ya, jual beli Anak-anak Vespa. Vespa. Iya. Mantap. Kita jual beli aja gitu. Ya. Bang Bilal, sebelumnya gua mau terima kasih banget ya sudah nyempetin waktunya sini Siap, Bang Tole. untuk Siap. menceritakan pengalamannya nih buat Siap. teman-teman semua juga ya. Iya, Ya, Bang. iya betul. Karena memang kan dulu kan suka mendaki juga kan sebelum masih kuliah lah. Iya. Intinya masih kuliah suka mendaki gitu, mendaki gunung lah, beberapa gunung lah. Sudah Mendaki sama teman-teman. gunung mana aja Bang Bilal? Kalau untuk gunung ya baru beberapa sih Bang Tole, tapi untuk daerah Jawa Tengah ya udah lumayan lah. Untuk Ya, pengalaman lah. pengalaman nih karena beberapa hampir 7 tahunan lah Oke, Bang Bilal. mulai rutin Bang naik Bilal, gunung. mau ceritain kisah mistisnya waktu di gunung mana nih? Ini di gunung deket sini, di Gunung Munara, Iya, di daerah Rumpin itu. Oh, masih dekat sini. Masih deket sini. Bang Itu Bilal, sebutannya kayak bukit sih, Oke. bukit ya. itu cuman buat apa Bang? Ya kayak Refreshing buat apa? ya refreshing, cuma buat kayak latihan atur pernapasan kan kayak gitu kan. Oh. Pada saat itu kan. Oke, Bang Bilal, bisa ceritain kisi-kisinya? Ya pada saat itu pada intinya gue nyasar pada saat itu. Pada saat naik Gunung Munara itu memang kondisi itu hari Jumat. Pada itu gue nyasar. Itu berapa orang? Berempat ya, sama anak-anak daerah rumah lah, daerah Oke. rumah sendiri ya. Ya oke, Bang Bilal ditahan dulu ya. Sebelum kita ke ceritanya, lagi-lagi gua mau ngingetin kalian. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kupas ceritanya. Bang Bilal, itu awal mulanya gimana? Jadi memang keadaan itu kan pada saat itu tuh hari Jumat. Karena memang itu dadakan Bang Tole pada saat itu. Oh iya. Jadi ceritanya kita memang mau ke sana itu memang kita dadakan. Jadi kita waktu itu tuh Gunung Munara itu baru-baru terdengar ya. Maksudnya Gunung Munara itu memang dulu tidak banyak diketahui orang lah pada saat itu. Nggak kayak tahun sekarang gitu kan. Tahun sekarang orang-orang kan udah banyak yang tahu nih di Rumpin ada Gunung Munara gitu kan. Waktu tahun berapa? Itu tahun 2015. Tahun 2005. Iya, kisaran tahun 2015. Untuk bulannya itu di bulan Februari. Iya, cuma kalau tanggalnya memang saya lupa. Cuman Itu- kalau hari saya ingat iya. betul karena hari Jumat. Untuk pendakian itu 4 orang ya? Untuk pendakian 4 orang, Teman rumah. teman rumah. Ya. Temen Bisa rumah. diterusin Bang? Iya. Jadi pada saat itu tuh kita lihat di kabar-kabar pendakian daerah
Tangerang ya pada khususnya ya. Pada saat itu ada dengar-dengar ada gunung tuh daerah Rumpin katanya, namanya Gunung Munara. Jadi pada saat itu ya udah, akhirnya singkat cerita sehabis Jumatan nih gue ngomong ke temen gue namanya Iksan, ya kan? Panggilannya Ilem lah bisa dibilang. Lem, ke Munara yuk iseng-iseng, karena pada situ gue belum kerja bang, gue masih kuliah, posisi masih kuliah, jadi santai lah ya kan. Oh, itu dadakan? Dadakan, langsung pada hari Jumat. Dulu nongkrong namanya di Rumah Caplang, ya kan, kita suka nongkrong itu di Rumah Caplang, ya kan. Base camp lah. Di base camp ya. Pas itu gue ngajak temen gue yang namanya Ilem, ya kan, Lem, naik yuk ke Gunung Munara. Itu dengar-dengar di Rumpin ada Gunung Munara. Gue juga nggak tahu itu gunungnya ada di mana. Jadi kita tuh bener-bener nge-map dari sini. Jadi bener-bener kita pakai Google Map ke sini ya kan. Akhirnya gue kontak temen gue orang Bonjol Bintaro, namanya Dimas ya kan. Nyet, gue bilang kan kalau gue kan sama Dimas itu kan memang panggilan tuh kayak nyet gitu kan. Agak kasar ya? Iya, nyet. Bilang, naik gunung yuk, ikut yuk. Kan kita mau ke Slamet nih memang. Jadi ke depannya itu memang gue ada jadwal untuk pendakian Gunung Slamet ya kan. Ayo ke Munara yuk, biar kita maksudnya ya sembari latihan lah kayak gitu ya kan. Pemanasan lah. Iya pemanasan lah ya kan. Karena kita memang niatnya tektok pada situ ya kan. Karena si Dimas mau tuh akhirnya kan. Nah karena kita kan gue nungguin si Dimas kan, gue kan memang kan daerah Pondokaren kan rumah gue kan. Nah karena gue nungguin Dimas itu sampai ke Pondokaren, jadi kan dia dari Bonjol dia menuju ke Pondokaren kan. Itu memang agak lama, sampai memang gue berangkat dari sini itu jam hampir 2:30 sore ke Gunung Munara pada saat itu. Gue nge-map ya kan, diarahin oleh Google Map itu melewati BSD awalnya kan. Ya kan, BSD sampai masuk ke area Ciseeng ya kan. Di situ memang awal mula gue bingung kok. Jadi gue juga baru main ke daerah sana bang, awal mulanya ya kan. Jadi gue nggak tahu jalan ya gitu kan. Buta. Jadi kok treknya kok kayak trek gitu bang. Jadi memang jalannya tuh hancur banget, benar-benar hancur. Singkat cerita kita jalan, kita berempat. Jadi yang jalan itu berempat orang. Gua, temen gua si Dimas, sama Ilem dan adiknya Caplang nih yang punya rumah namanya Dito. Pada saat itu ceritanya. Sudah, akhirnya gue jalan. Gue cuman bawa daypack kecil, kompor, kopi, sama Indomie pada saat itu. Ya kan memang tujuannya karena memang cari-cari tahu kan gunungnya memang berapa lama sih kira-kira ya kan. Itu cuman perkiraan dari internet ya, memang sekitar 1 jam 30 menit untuk pendakiannya. Jadi jadi kan kita kan nggak yang bawa berat kayak gitu kan, cuman bawa secukupnya aja untuk ngopi ya kan. Kalau lapar kita seduh Indomie pada saat itu. Nah karena memang perjalanan yang cukup, karena gue tidak tahu jalan kan, kita kan pasti cari jalan bang ya kan. Sampai sana lah itu hampir jam 4 sore. Sampai sana jam 4 sore. Iya sore, memang jam 4 sore. Pada situ kita biasalah regis pada saat itu ya kan. Dulu parkirannya untuk parkir motor dulu masih 2.000. Untuk sekarang kan memang kan sekarang kalau tidak salah sekarang sudah dipatok kan harganya kan. Dan memang kita pendakian itu dulu tidak ada registrasi, jadi hanya parkir motor aja. Iya. Hanya bayar motor aja, tidak ada registrasi bayar kayak gitu, tidak ada dulu ya kan. Karena memang belum banyak yang tahu lah dulu ya kan. Kalau sekarang mungkin udah rame. Mungkin sekarang memang udah rame. Terakhir gua kesana lagi memang bayar 10.000 untuk registrasinya, untuk pendakiannya. Sudah ada registrasinya. Iya, singkat cerita, gue jalan lah sampai sana nih. Ya udahlah kita siap-siap kan. Memang di sana tuh kayak ada musola kecil gitu. Ya udah kita siap-siap di situ, ada warung. Itu kalau misalkan pagi ya terakhir gua kesana itu jualan banyak bang, jualan kayak nasi uduk kayak gitu-gitu kan. Pada ngeteh lah intinya kayak gitu. Akhirnya gue naik lah ke gunung itu sekitar jam 4 sore lebih lah, jam 4-an lebih gitu gue naik. Estimasi waktu gue naik ya kan pelan-pelan, karena gue bawa adiknya temen gue nih Dito, karena badannya memang gemuk kan, jadi pelan-pelan bang. Sama kan gue juga gemuk gitu kan, jadi agak pelan-pelan lah, kita capek kan gitu, istirahat dulu. Santai ya? Iya main santai aja gitu, step by step ya kan. Nah memang dia untuk awalannya kayak anak tangga gitu bang, jadi kayak memang sudah dibuat jadi seperti kayak anak tangga untuk awalannya. Bukan alam. Bukan, ya kan memang sudah dibuat lah, sudah dirapiin lah dulu ya kan. Ya udah. Itu muncul jam berapa? Pas naik, Start itu jam 4-an. Pas sore. Iya, jam 4-an sore. Ya kan. Akhirnya kita sampailah di Batu Belah namanya. Jadi memang ada sport yang bagus lah di situ lah, di Gunung Munara yang terkenal itu batu besar kayak gitu kan. Itu kayak, kalau gue sih bilangnya batu belah gitu. Karena memang kayak batu yang misah gitu bang. Jadi kayak ada belah gitu. Ya kan makanya
gue selalu nyebut itu batu belah kan. Itu sport kesukaan gue pada saat itulah. Pokoknya intinya pas gue lihat itu, wah keren banget sih kan gitu kan. Keren ya kan. Sampailah di sana gue ya kan. Sudah ya kan, kita istirahat, bikin kopi segala macam. Memang itu waktu makin lama kan makin sore kan. Jadi gue juga tidak waktu ya kan, makin lama makin sore kan. Akhirnya gue mencoba untuk melanjutkan tuh untuk ke Naik puncak. Iya, dari situ barulah sampai di namanya Gua Soekarno. Untuk Iya, ada tuh, treknya ada. ya. Ada. Namanya Gua Soekarno ya kan. Gue baru lihat-lihat ya kan. Terus temen gue nih si Dimas bilang, ya kan, "Lah, ini udah sore banget, kita mau turun jam berapa?" Nah, akhirnya dari situ gue tidak memutuskan untuk lanjut untuk ke puncaknya. Jadi gue balik lagi lah ke Batu Belah. Jadi dari situ gue ambil pulang bang, arah pulang karena memang itu udah sore posisi ya kan. Udah ya jalan-jalan 5:30 lah ya kan. Udah agak sore lah, udah agak gelap ya kan, kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke Batu Belah. Akhirnya gue di situ ambil foto lah ya kan, ambil foto ya kan. Masih terang tuh, masih jam berapa? Jam 5:30 lah ya, jam 5 menuju 5:30 lah ya kan. Maksudnya masih ada terang lah, jadi kita foto juga masih bagus view-nya kan, kita lihat juga masih enak ya kan. Ya udah, sampai di situ gue bilang kan, "Ya, ini udah mau maghrib," kata gue gitu kan. "Ya udah, ayo kita turun buru-buru, takutnya gelap," kata gue gitu kan. Jadi gue tuh posisi gue mikirnya, gue takutnya turun itu gelap bang posisi. Jadi pengennya gue tuh, udah kita menuju turun nih ke bawah nih masih terang, kayak gitu. Jadi posisi gue pengennya kayak gitu. Dan ternyata pas buat gue mau turun, tiba-tiba di situ ada warung bang. Di situ ada warung, gue diteriakin sama warungnya, "Dia mau kemana?" kata dia gitu kan. "Mau turun pak, tanggung maghrib," kata dia gitu. Iya ya kan. "Oh nggak apa-apa pak," kata saya gitu kan. Tapi "Nggak apa-apa pak." rame situ. Keadaan nggak rame. Jadi di situ iya cuma tim gue aja dulu pada saat itu. Gue cuma berempat. Jadi memang tidak ada pendaki lain pada saat itu karena gue jalannya hari Jumat sore mungkin, kecuali mungkin gue ada di situ Sabtu dan Minggu mungkin ya kan. Mungkin lebih rame gitu kan. Tapi memang ada beberapa pendaki yang lewat gitu, ada kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya udah pak, mau lanjut aja turun kan, gue bilang kayak gitu kan. Karena memang gue pikiran gue, ya udah yang penting kita, karena gue juga baru pertama kali kan, jadi rasa takut gue juga ada bang ya kan. Yang penting mah gue turun nih, kondisi masih terang, gue pengen kayak gitu, buru-buru turun gitu kan. Tiba-tiba memang kita pas perjalanan turun itu hari mulai gelap ternyata. Akhirnya gue ngeluarin senter kan, hari mulai gelap, azan maghrib lah ya kan. Dan azan maghrib itu salahnya gue tidak berhenti bang. Jadi gue terus melanjutkan perjalanan kayak gitu. Gak denger apa kata? Gak denger, iya, gue tidak mendengarkan apa yang dibilang warung itu ya kan. Ya sudah, akhirnya gue terus jalan karena gue pengennya ya udah mudah-mudahan kita sampai itu tuh ya kalau bisa tuh sebelum maghrib ya kan. Tiba-tiba memang di perjalanan udah kedengeran suara azan maghrib ya kan. Kan kalau kata orang dulu mah kan bang, namanya kita maghrib itu kan ya otomatis namanya kita lagi aktivitas ya berhenti dulu kayak atau apa. Ya memang gue, iya salahnya gue lanjut aja jalan karena memang gue juga takut posisinya kayak gitu. Iya, dan gue juga baru pertama kali ke gunung itu ya kan. Walaupun gunung itu memang deket lah dari rumah ya kan, istilahnya cuma sejam setengahan lah dari rumah perjalanan naik motor kan. Ya udah, akhirnya gue terusin jalan, azan, gue masih terusin jalan. Tanpa gue sadari nih, tiba-tiba kok gue ngeh kan, woi, Lem, ini kayak jalurnya bukan yang tadi kita mau pergi, perasaan gak lewat sini kan. Ya kan. Wah yang bener lu, kata teman-teman gue nih si Ilham ya kan. Iya Lem, beneran ini kagak lewat sini tadi awalnya. Si Dimas juga ngomong, iya kayaknya kagak lewat sini dah katanya gitu. Tapi ada jalan? Ada, jadi memang ada jalan. Jadi kayak jalan kayak setapak kayak naik kayak gunung kan biasanya kan kalau misalnya namanya gunung sering didaki orang kan ya bener kayak jalur pendakian bang kayak gitu posisinya. Ya kan. Ya udah kan, gue bilang kan, serius lu ya kan, itu posisi memang udah maghrib, habis maghrib tuh makin gelap bang, posisi 6:30 lah pada saat itu. Akhirnya gue mencoba buat positif nih, enggak kayaknya emang lewat sini lah, gue bilang gitu kan. Ya udah kita lanjutin aja. Gue lanjut ya kan, pada saat gue lanjutin perjalanan, lama-lama, kok, jadi gue ingetnya kan kita naik gunung itu kan gak lama nih durasi waktunya, kok gue turun kayak lama banget ya kan. Kayaknya bukan lewat sini deh kan, dalam hati gue kan gitu kan, kayaknya bukan lewat sini. Gue ngomong sama temen gue kan si Dimas ya kan, ya kayaknya bukan lewat sini dah kan. Terus kata si Dito nih adiknya temen gue, iya bang ini bukan lewat sini lah katanya kan, dia manggilnya begitu ke gue kan. Iya kayaknya gak lewat sini ya kan. Dari situlah
Ya udah kita berhenti aja dulu di sini, gue bilang. Ya udah kita berhenti dulu di sini, gue bilang. Gue takutnya kalau gue jalan terus nih makin jauh gue nyasar. Iya, ya kan. Posisi gini kan, gue mikir kan, di situ juga gue bukan orang yang berpengalaman di, maksudnya iya di survival apa gimana, gue tidak berpengalaman di bidang itu kan. Jadi gue memang itu tuh baru-baru hobi naik gunung lah. Ya kita jadi jiwanya tuh masih takut kalau kayak gitu tuh takut. Iya masih labil kan. Ya sudah kan pada saat itu akhirnya gue mutusin udah kita diem aja di tempat sini, gue bilang. Akhirnya gue coba ya udah gue cek nih, gue ke atas dulu sedikit. Jadi gue teman-teman gue nunggu nih, gue naik dulu. Ya kan? Oh jadi lu di situ kayak benar-benar kayak ketuanya lah. Iya, ya kan ibaratnya ya udah putusan ada di gue lah ibaratnya begitu ya kan. Karena memang gue yang ngajak ya kan, si Dito pun ini gue yang ngajak posisi. Gue tanggung jawab ya kan. Udah ya kan. Lama-kelamaan makin malam kan bang, makin serem ya kan. Nah si Dito ini nangis. Lihat gimana ini bang, itu ya kan, gue pulang kayak gimana? Iya, karena memang namanya abang itu deket juga sama gue juga nggak enak kan ya. Makin lama kan makin malam takutnya dia nanya nih, adik gue dibawa kemana kan? Belum jam segini belum pulang kayak gitu, nangis. Gue bilang udah kalem, gue bilang santai, lu tunggu sini nih sama si Isan, apa Ilem, sama Dimas. Coba gue cek dulu ke atas ya kan. Itu udah gelap banget bang, cuman suara-suara kayak ya suara hewan hutan gimana sih yang begitu kan? Ya kan. Ya udah pada saat itu gue cek ke atas, gue juga ragu, ini gue udah di mana ya perasaan gue gitu kan. Memang bener ini bukan jalur gue yang awalnya gue daki, ini bukan jalur gue ya kan. Gue bingung juga, gue juga panik pada saat itu. Sebenarnya gue panik, cuman kan memang karena gue bawa anak-anak kan, ya gue sosok iya aja ya kan, pura-pura nggak panik. Cuma dalam hati gue juga gue nangis mau bang, karena memang gue udah bingung kan. Ini gue di tengah hutan, jam segini pula ya kan. Serem banget ya kan. Tengok kanan kiri juga kita kayaknya ngeri gitu kan. Pada saat itu gue putusin ya udah kita diem dulu aja di sini istirahat. Gue bilang gitu. Udah tuh. Itu jam berapa? Sekitar jam 7-an. Jadi memang iya sudah mau isya. Ya kan. Kita istirahat aja di sini ya kan. Sambil gue ngobrolin tuh sama teman gue si Dimas kan. Ini gimana ya di? Teman gue bilang, udah kita turun aja, udah kita ikutin jalan ini aja. Namanya gunung kan kita nggak tahu posisi kita lagi ada di mana bang. Iya. Sedangkan kan kita kan harus balik lagi ke tempat awal karena motor kita di situ, motor untuk pulang di situ ya kan. Tiba-tiba kalau kita terusin tembusnya di mana atau tembus di mana kan, gue takutnya kayak gitu. Iya, gue juga kalau naik atau turun ibarat kata kan, ya ibaratnya kalau kita mau turun mah, ya udah kita turun aja terus ya kan. Iya. Cuman gue takutnya posisinya ini gue turun tembusnya ntar di mana ya kan. Takutnya gue memang sebelah gunungnya, namanya gunung kan gitu kan. Takutnya gue ada di sebelah gunungnya ya kan. Jauh ya kan posisinya ya kan. Ya udah tuh ya kan. Ya udah diem dulu aja di sini deh, gue bilang. Udah kita diem dulu ya kan. Gak lama gue ngobrol kayak begitu, tiba-tiba ada suara jalan setapak bang. Pada saat itu gue bener-bener panik gue. Bener panik, gue juga takut. Dengar semua ya kan. Prak kan kayak suara namanya di hutan kan itu kan bang, kayak ranting-ranting kan diinjek kan bunyinya kan gitu kan. Serak ya kan. Semuanya gue berempat nengok ke atas bang ya kan. Buat apaan tuh? Ada siapa tuh kan? Gue udah takut kan, si Dito udah nangis ya kan. Adiknya temen gue nih, adiknya Caplang udah nangis kan. Gue takut bang ya kan. Sama ya kan, dalam hati gue juga takut ya kan. Ya takutnya gitu, karena memang masih banyak monyet bang. Takutnya begitu kan. Gak lama makin deket suaranya ya kan. Makin deket ya kan. Nah gue memberanikan diri lah ya kan. Gue bawa senter, gue jalan ke arah atas ya kan. Gue beraniin diri sendiri. Jadi yang lain dibawa, tapi nggak jauh bang. Jadi dia masih bisa ngeliat gue. Teman-teman gue masih bisa ngeliat gue. Jadi benar-benar nggak jauh gitu kan. Udah tuh kan gue samperin, tiba-tiba nenek-nenek bang. Pas gue liat fisik awalnya itu bener-bener gue senterin bang, dari bawah nih sampai atas, bener-bener gue senter begini. Ngapain? Gue juga kalau jadi awalnya gini bang, dia nanya gue kan, Dek kamu lagi ngapain katanya. Saya nyasar nih, gue bilang gitu kan. Saya nyasar, gue merinding nih. Oh jadi awalnya dia yang negur dulu? Iya, dia nanya gue. Dek kamu lagi ngapain? Gue ceritain kan. Maaf saya nyasar, saya mau pulang. Cuma saya nggak tahu jalan turunnya di mana. Karena memang tiba-tiba saya ada di sini, ibarat kata gue nyasar tiba-tiba udah di sini ya kan, bukan di jalur pendakian. Gue nanya jalur pendakian di mana? Oh ini jauh deh, udah jauh dari jalur pendakian, kata dia gitu kan. Itu nenek-nenek tuh umurnya
udah bener-bener udah tua bang. Jadi dia tuh pas gue lihat aja nih, pas gue lihat begitu itu nggak pakai sendal bang. Nyeker. Iya nyeker. Jadi memang udah tua banget bang. Uratnya udah pada kelihatan, udah tua banget. Enggak Itu- pas Bang Bila Setel itu jalan ngapain? Jalan bang, jadi jalan arah ke gua. Lagi nyamperin. Iya, ya kan gua kan pikiran namanya tengah hutan jam segitu kan. Nggak mungkin. Iya makanya gue bilang, makanya gue nyenterin begini bener-bener dari bawah. Gue pastikan itu manusia gitu. Gue takut. Posisi pikiran gue juga udah kalang kabut pada saat itu kan. Ya sudah, kan. Dia nanya kan begitu kan. Kamu mau ngapain di sini katanya? Gue bilang maaf nih saya nyasar. Ya kan, saya mau pulang, saya bilang gitu, ya kan. Temen-temen gue udah di bawah, ya kan. Akhirnya temen-temen gue tuh nyamperin gue karena gue ngobrol sama nenek itu, ya kan. Terus nenek itu bilang, ya kan. Awalnya gue nanya, nek, saya mau pulang. Jalur pendakian nenek tahu nggak ada di mana? Gue bilang gitu. Wah ini udah jauh dari jalur pendakian, nih, kata nenek-neneknya gitu kan. Wah terus gimana ya nek? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu semua sama teman-teman kamu ikut nenek aja turun. Langsung banget gue kayak, duh, wah ini bener apa enggak ya? Ini bener apa enggak ya? Dalam artian, ya gue takut aja bang. Iya gue mau dibawa kemana? Iya kan pertanyaan gue kan, duh, ikut nenek aja kata gitu kan, ikut nenek aja turun ke bawah. Wah, kata gue. Di situ gue kayak gimana ya? Ragu. Ada bang, ada perasaan ragu karena logika gue nih jam segitu bang, ya kan, kisaran jam 7:30 lah itu jalan menuju sehabis Isya lah, ya kan. Karena memang sempat terdengar aja nih, sempat terdengar, ya kan. Logika gue jam segini nenek-nenek, dia tuh kayak cuman pakai, lu tau kan kayak baju nenek-nenek gitu bang, biasa yang nenek-nenek pakai tuh. Tapi dia bawa inian, bawa kayak musafir gitu bang, jadi kayak buntelan gitu, cuman pakai sarung gitu, dia pegang begini bang. Terus kalau abang pernah dulu tuh kayak senter yang di sekolah-sekolah tuh dulu di zaman-zaman kita lah. Jam ya? Iya, baterai jam gitu. Jadi kayak ditempel, dia nyala, ditempel. Dia cuma pakai itu, Bang. Dia begini, cuma pakai itu aja di jalan. Penerangannya bener-bener redup lah pada saat itu, ya kan. Nah, akhirnya gue bingung kan. Gimana, ikut nggak ya? Akhirnya gue, ya udah ya, iya kita ikut. Sambil akhirnya gue jalan itu depan nenek-nenek, belakang nenek-neneknya gue, belakangnya temen-temen gue. Itu udah sepakat dari teman-teman? Udah sepakat, ya udah kita ikutin aja, ya kan. Ya udah. Itu jalan lumayan bang, lumayan lama, ya kan. Sambil kita di jalan tuh kadang kita benar-benar diem. Ya kita juga bingung mau ngomong apa bang. Bicara? Iya nggak ada awalnya. Kalau dari awal kita ikutin ini tuh kayak masih bingung bang. Jadi kayak mungkin yang pirasat gue nih di masing-masing orang juga, di masing-masing teman-teman gue pikirannya sama bang. Ini bener apa enggak ya? Ini beneran ini beneran apa bagaimana, ya kan? Tapi kita kan positif bang, kita mikir positif, ya kan? Jalan menuju turun, jalan terus menuju turun, ya kan? Nah kira di situ gue nanya sama nenek-neneknya, gue sempet nanya, nenek dari mana nih katanya? Gue tanya begitu kan? Kok jam jalan? Iya sambil jalan nih kan, sejalan turun tuh, gue tanya kan. Masalahnya gue masih ragu bang, makanya cobalah dalam hati gue tanya dah nih, ya kan? Ibaratnya kan kalau misalkan emang beneran gitu kan dijawab kayak gitu, ya kan. Udah gue tanya kan sambil turun, nenek dari mana? Saya dari atas katanya. Nenek ngapain di atas? Enggak, saya cuma main aja kata dia gitu. Saya cuma main aja dari atas, ya kan. Nah gue penasaran sama buntulan yang di bawah, ya kan. Cuman memang gue nggak tanya bang, gue cuma nanya begitu doang, ya kan. Terus tiba-tiba pas lagi jalan nih nenek-neneknya bilang kayak gini bang, Dek, senter kamu bagus ya. Lihat senter nenek tuh udah redup katanya. Bagus sih senter kami. Itu kalau misalkan ya dalam hati gue bang nih, kalau misalkan emang itu senter yang gue bawa punya gue gitu, pengen bang gue kasih buat nenek-nenek itu bang, kayak gitu. Karena positif sampai situ gue masih positif lah mikirnya kan. Ya kan, nggak lama ya adalah sekitar 45 menitan lah gue jalan ngikutin, maksudnya turun ngikutin nenek-nenek itu kan. Ya kan, sampai pada akhirnya gue keluar dari hutan bang. Wah kata gue dalam hati gue, alhamdulillah ya kan. Wah alhamdulillah ya kan, nyata udah keluar kita dari hutan, ya kan. Itu udah bener-bener lega lah. Jadi udah nggak ada pohon-pohon banyak kayak gitu kan. Buat ya kan, jalan gelap tapi memang tidak ada, benar-benar tidak ada penerangan pada saat itu di tempat yang pas buat gue keluar hutan itu tidak ada penerangan. Jadi memang kayak jalan gitu bang, jalannya jalan tanah kayak gitu, ya kan. Tapi jalur yang pertama dilewatin bukan? Bukan, beda. Bukan, gue nggak tahu bang, gue ada di mana itu bang, ya kan. Jadi bener-bener itu tanah bang, kayak apa ya?
jalan-jalan orang lagi pada gali gimana sih bang? Oh, iya, Jadi iya. memang tanah, jadi bukan aspal. Jadi gue tembus itu di tanah, cuman lebar kayak gitu ya kan. Ya kan? Sampailah gue di jalan itu. Tiba-tiba gue suruh berhenti, ya kan. Sama nenek itu. Iya, gue suruh berhenti. Berhenti deh, katanya. Iya nih, kata gue kan. Ya udah, nenek cuma bisa bantu sampai sini aja, kata dia gitu. Loh, nenek mau kemana? Gue bilang, karena bang, sepenglihatan gue pada saat itu nih, gue tembusin itu jalan. Iya. Pas gue keluar hutan, itu cuma ada jalan bang. Ini jalan nih. Jadi posisi itu jalan begitu nih, ini hutan nih, ini jalan nih kan. Sininya tuh udah nggak ada rumah bang. Jadi itu kayak pohon-pohon singkong ya kalau kata kita mah ya. Kebun. Iya kebun gitu. Kalau sini mah kebun. Iya kebun, jadi kayak kebun. Jadi bener-bener nggak ada rumah di situ. Ya, karena memang cuma tanah, ada tanah, kebun sini banyak buat pohon pisang kayak gitu. Nenek cuma sampai apa? Nenek cuma bisa bantu sampai sini kata dia gitu. Iya. Wah nenek mau kemana sih? Ya nenek mau pulang kata dia gitu. Ya karena gua pikir positif aja kan ya. Iya. Ya kira gue bilang kan. Nah, dia terus si nenek-nenek itu bilang ke gua, Kamu nanti berempat, kamu ikutin jalan ini aja lurus ke sana. kata dia gitu. Itu aja berapa jalur? Sejalur bang. Cuman emang agak gede bang dia. Di jalan gede cuman tanah ya. Iya. Bukan aspal, di tanah posisinya. Satu jalur dong. Satu jalur ya kan. Terus dia bilang kayak begini, kamu nanti dari sini ikutin jalur sana ke sana aja ya katanya gitu kan. Ikutin jalur ini aja lurus terus kata dia. Nanti kalau sudah di sana barulah kelihatan jalan kata dia gitu. Jadi dia benar-benar nggak yang ngasih tau gue nanti kanan ya, nanti kiri ya. Itu nggak ngasih tahu kayak gitu bang. Jadi benar-benar kamu ikutin jalur ini aja ya. Nanti kamu ikutin jalur ini, barulah kamu ketemu jalan kamu pulang katanya. Wah, gue makin, ya kan. Kata Pikiran lagi. Iya, merinding gue kalau dia cerita begitu. Ya, karena sampai saat ini pun gue memang tidak memastikan itu makhluk goib bisa dibilang ya. Iya. Cuman gue juga masih tanda tanya bang sampai saat ini bang. Itu memang beneran yang nolongin gue itu memang nenek-nenek atau memang bukan gitu. Tapi gue positif sampai sekarang ya. Kalau memang itu nenek gue selalu mendoakan dia kan. Iya, alhamdulillah. Iya alhamdulillah terima kasih banyak gue bilang dalam hati kecil gue ya kan. Maksud gue udah nolongin gue memang di tengah-tengah hutan. Ya, gue sih selalu doain dalam hati gue dia sehat selalu kalau memang itu nenek. Amin. Kayak gitu. Pada saat itu karena udah detik-detik perpisahan gue nih sama nenek-nenek ini bang. Ya karena dia udah bantu gue kan. Akhirnya gue ada inisiatif lah. Ya kan. Jadi di kantongnya si teman gue nih yang namanya Dimas ini ada uang bang 50.000. Gue ambil tuh, dia gue pinjam dulu gitu, gue ambil. Akhirnya kita saling bang, kita cium tangan. Ya udah nih kalau gitu makasih banyak ya. Kita cium tangan nih kan, kita cium tangan satu-satu. Makasih banyak, makasih banyak udah nolongin saya, udah nolongin teman-teman saya kan. Itu gue keadaan udah keringet dingin bang, gue juga pas di situ ya kan. Ya kan, setelah itu akhirnya gue jalan bang. Jadi gue ikutin apa yang dibilang nenek-nenek itu bang. Jadi benar-benar gue ikutin apa yang dibilang nenek itu. Gue jalan. Nggak lama gue jalan bang. Ya hampir jarak 10 meter lah. Ya kan? Gue penasaran kan itu nenek-nenek mau kemana ya kan. Karena memang nggak ada rumah bang. Dan itu nggak di jalan lagi. Nggak di jalan lagi. Jadi memang adanya bang. Jadi ini keluar hutan nih. Iya. Lu cuman itu jalanan tuh kayak lu mau kiri apa kanan gitu kan. Iya. Jadi kan kalau gue kan dikasih tau ke nenek-nenek kan, ya udah gue suruh ke sono terus ya kan. Nenek-nenek cuma pesan gini, kamu kalau mau pulang, kamu ikutin jalur ini aja. Nanti kamu bakal ketemu jalur kamu pulang, kata dia gitu. Ya udah ya gue ikutin apa kata dia. Pas gue jalan ya kan jarak 10 meter lah. Belum jauh bang gue dari tempat yang gue perpisahan sama nenek itu. Ya gue penasaran, gue sambil senggol-senggolan sama temen gue kan. Lihat ke belakang kali ya kata gue gitu. Ya kira gue kompak nih bang, ngeliat ke belakang bang ya kan. Pas gue liat ke belakang bang, udah kagak ada bang neneknya. Itu gue berempat, itu refleks bang, itu lari bang sekencang-kencang ya bang gue. Gue juga takut posisi pada saat itu. Ya gue bingung ya, maksudnya nggak adanya tuh. Ya kalau dari logika gue nih ya kan, dari gue posisi berpisah sampai gue tengok ke belakang pas gue jalan gitu, itu nggak jauh dan nggak lama. Masa iya secepat itu di? Udah gitu kan ya. Abang kan tahu kan namanya nenek nggak bisa bang jalan cepet. Gue juga ngikutin dia makanya gue bilang kenapa gue lama gitu kan menuju sampai situ turun itu lama ya karena kita ngimbangin dia pelan-pelan. Jalannya kan. gimana ya? Jalannya kan benar-benar pelan-pelan. Emang udah tua banget ya neneknya ya kan. Tapi bener-bener hilang gitu. Benar-benar hilang. Dan lu kabur. Gue refleks bang berempat.
Itu bener-bener leplek bang, gue berempat. Itu bener-bener lari-larinya gue. Sampai ketemu buntutnya? Belum, itu jadi kayak itu jauh bang. Jadi kalau misalkan ibarat kata mah ya, itu jalanan tuh sampai gue ketemu jalan gue pulang itu jauh banget. Jadi gue bener-bener lewatin jalan tanah gitu. Gue lari kenceng-kencengnya kan. Bodoh gitu, memang persediaan air gue udah nggak ada bang, karena memang dipakai ngopi. Iya, udah habis banget, udah minim banget. Habis di perjalanan kan. Gue lari kenceng-kenceng kan. Jadi ke teman-teman gue tuh bilang, itu apaan itu, nenek bener ya, nenek bukan ya. Terus gue cuma bisa bilang pada saat kita istirahat bareng gitu kan, gue cuma bilang udah, yang penting kita positif aja mikirnya. Kita alhamdulillah kita selamat, maksudnya kita bisa sampai sini aja sudah alhamdulillah. Kita sudah keluar hutan, gue bilang. Ya kan, coba kalau kita nggak ketemu nenek-nenek, mau jadi apa kita malam-malam di tengah hutan kayak begitu, gue bilang, di hutan belantara kayak begitu kan. Mana masih banyak banget monyet bang, monyet-monyet galak-galak banget ya kan. Liar, monyet-monyet liar. Udah santai aja. Tapi akhirnya ketemu tuh jalan. Akhirnya gue jalan tuh bang, jalan terus. Itu di persimpangan, jadi gue nemu persimpangan bang. Itu ada rumah satu bang, bener-bener itu rumah cuma satu. Cuma sendiri bang rumahnya bang, posisinya. Gue ketok lah pintunya kan, karena gue minta air bang. Jadi gue kan tadi gue cerita gue punya temen, gue bawa adiknya temen gue kan. Itu dia kausan bang, namanya badannya gemuk ya kan, lari, belum kita ngibrit bareng-bareng. Dia kausan dan gue agak tega juga kan. Akhirnya gue coba ketok lah. Kita tolong. Iya, assalamualaikum bu, assalamualaikum ya kan. Itu yang punya rumah kayak gimana ya bang ya, jutek banget bang. Dia keluar nih, ada perlu apa? Gitu loh kan. Ibaratnya gue datang baik-baik gitu. Ya cuman gue juga nggak ngikut keras gitu kan. Gue cuma bilang, ya mohon maaf bu, saya bilang saya minta minum kalau ada, karena memang gue masih bawa botol kan. Ya mohon maaf kalau saya minta minum kalau memang dikasih, gue bilang. Mohon kalau memang ini saya minta minum di sini botol ini aja. Akhirnya memang suaminya keluar, tadi yang keluar tuh kayak istrinya gitu bang. Iya. Ada apaan dek? Iya pak, saya cuma mau minta air, teman saya kausan, tadi saya habis nyasar, tiba-tiba saya turun tembusnya di jalan ini, gue bilang gitu kan. Akhirnya nggak lama diambil, dikasih lah gue air minum bang. Cuman abis dia ngasih gue air minum tuh, dia langsung tutup pintu bang. Jutek banget. Iya memang jutek banget, gue juga bingung kenapa ya kan, ada apa ini kan, gue bilang gitu kan. Rumah satu-satunya. Satu-satunya rumah di situ, ya kan. Jadi kalau ibarat kata mah itu rumah nih, dari rumah itu ke rumah pedesaan lagi itu lumayan jauh bang. Jadi gue kayak ngikutin jalan semotor. Jadi pada saat itu tuh sehabis rumah itu, jadi gue ikutin lagi ke jalan semotor nih, kanannya tuh kayak orang nanam padi kayak gitu. Gue jalan persawahan. Jadi gue bener-bener ngelewatin jembatan, abis itu gue lewat jalan setapak ya kan. Gak lama jalan setapak, gue ikutin di pinggir sawah kan, di pinggir sawah. Itu udah jam berapa bang? Itu posisi udah mau jam 8 bang. Itu posisi udah mau jam 8 lewat lah, jam 8 lewatan. Karena memang gue, seinget gue nih, pada saat itu kan pas gue ketemu nenek-nenek itu, memang belum lama terdengar suara Isya bang. Dan gue jalan memang itu lumayan lama karena kan ngikutin nenek-nenek itu kan, karena memang kan jalannya nggak bisa cepet kayak kita anak muda kan. Kita turun bisa langsung cepet, lari apa gimana kan. Kita benar-benar pelan-pelan ya kan. Seinget gue sih jam 8-an. Jam 8-an. Karena setelah itu langsung ketemu tuh jalan. Enggak bang, jadi gue tuh sampai menuju ke tempat awal gue. Itu sekiranya itu jam 9 kurang 15-an lah, jam 9 kurang lah. Karena memang posisi tuh gue sampai di rumah aja itu setengah 11 malam gue sampai di rumah. Tapi jadi deket posisi awal sama yang ini? Jauh bang, itu jauh, makanya muter. Jadi agak muter gitu bang. Jadi kayak ngikutin pinggiran gunung, jadi gue agak muter. Yang gue bilang tadi gue ketemu jalan setapak, gue ikutin, tembuslah gue ke satu jalan yang memang muat satu mobil gitulah, ya kan. Gue bilang akhirnya gue ketemu orang di situ ya kan, ketemu penduduk. Gue nanya lah ke penduduk, pak tahu nggak pak tempat pendakian Gunung Munara? Gue bilang kayak gitu kan. Saya taruh motor di sana, saya mau pulang, tadi saya nyasar tiba-tiba saya tembus di situ, saya bilang gitu. Oh jadi ikutin jalan ini aja, kayak gitu. Sudah, akhirnya gue ikutin apa kata bapak-bapak itu, jalan berempat. Pada akhirnya gue jalan, dia nggak terlalu lama lah dari jalur utama itu. Ketemu bang, bener jalur pertama kali gue naruh motor. Akhirnya gue menyebut ya kan, alhamdulillah gue bilang akhirnya nih kita nyampe, kita bisa pulang, gue bilang kayak gitu. Akhirnya ya kita bisa pulang ya kan. Gue beli rokok dulu, akhirnya kayak capek banget gitu bang, gue istirahat dulu situ ya kan.
Cuman itu masih bertanya-tanya gue, sampai di situ juga gue istirahat di tempat gue parkir motor tuh gue masih bertanya-tanya, di situ tadi beneran nenek-nenek nggak ya, gue bilang. Maksudnya itu beneran manusia apa kayak gimana, kok hilang kan kayak gitu kan. Dalam hati kan logika gue nggak mungkin itu nenek pas kita nengok ke belakang dia hilang, itu kagak mungkin. Iya. Gitu ya kan. Sempat pikiran ya kan gue juga, ya udah yang penting mah udah kita pulang kayak gitu kan, karena mungkin di rumah kan ada orang nungguin kita bang, orang tua ya kan. Takut nyariin. Iya takut nyariin. Ini juga cerita ini gue ceritain bang ke nyokap gue cerita sampai rumah, gue cerita kayak gue, ya kan nyasar kan, gue dipanggilin di rumah AA bang ya kan. Iya. Nyasar mah, gue bilang kayak gitu. Tapi ini dari teman-teman gitu, dari Bang Bilal, badan ada ngerasa Alhamdulillah bang, kalau dari kita berempat nih ya, kita mah nggak ngerasain apa-apa gitu. sakit gitu? Enggak, maksudnya alhamdulillahnya aman-aman aja, nyampe Normal ya? normal kayak gitu. Cuman yang bikin kita, terutama saya gitu ya, yang bikin saya penasaran, apakah benar itu? Saya bertanya-tanya terus gitu. Cuman kalau diambil positifnya ya alhamdulillah saya udah ditolongin. Ya, Walaupun dia jin gitu ya? iya, maksudnya Alhamdulillah. mau dia apapun lah, Iya. mau dia apapun. Cuman kalau memang gue habis itu gue sering-sering berdoa gitu bang. Iya. Gue terima kasih banyak kalau memang itu memang beneran nenek-nenek gitu. Beneran nenek, gue sampai doa sama Tuhan kayak gitu, biar ya mudah-mudahan dia dikasih sehat, ya kan, dikasih rezeki sama Allah ya kan, biar emang enak lah kayak gitu, sehat-sehat terus gue bilang. Karena memang gue ditolongin sama dia tuh berjasa banget sih buat gue, pengalaman yang nggak bisa gue lupain juga. Iya, kalau nggak ada dia, Ya makanya sih gue Mau juga jadi apa bingung ya kan, gue mau jadi apa ya kan, gue juga bingung ya kan. Ya pokoknya dari istirahat itu bang, iya. ya udah akhirnya kita pulang lah. Pulang gue anterin si Dito ini ke rumahnya, gue juga pisah sama si Dimas kan di perjalanan, ya kan. Si Dimas nganterin si Iksan, Iya. akhirnya gue pulang, gue habis nganterin Dito, akhirnya gue pulang ke rumah. Di rumah gue cerita sama nyokap gue, ya kan, apa yang gue alamin gitu kan, Iya. hal yang gue alamin pada saat itu. Ya gitu aja sih bang ceritanya, pengalaman gue di Gunung Munara, di daerah Rumpin, arah Rumpin lah itu masuknya. Ya, makasih juga nih Bang Bilal ya. Iya bang, Ceritanya ya. siap bang. Ya, buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman Bang Bilal. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Sekian aja dulu pada video kali ini. Dari gua, dari Jeji, dan Bang Bilal. Ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.